Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan alur cerita baru. Cerita ini bercerita tentang pustakawan yang mati karena kebakaran di dalam perpustakaan itu dan terisekai ke dunia lain yang masuk ke dalam tubuh guru atau master di sebuah sekolah perguruan. Karena selain memiliki kesan buruk, dia juga tidak bisa merekrut satu orang pun murid. Dan karena suatu keadaan misterius yang membuat alam bawah sadarnya tiba-tiba masuk ke dalam perpustakaan megah dengan jutaan buku-buku teknik rahasia yang bisa melengkapi kekurangan seni bela diri murid yang akan diajarkannya di masa depan. Apa yang terjadi dengan kisah guru ini? Kita gas ceritanya. Scene pertama dibuka dengan MC kita yang sedang menyeringai dengan senyum psikopatnya sedang menodong seorang wanita calon murid untuk melakukan kontrak guru dan murid. Dengan sedikit takut, si wanita berkata, "Apakah Anda dosen nomor 1 yang sangat terkenal, dosen Luxun?" Dan dijawab, "Bukan. Aku adalah dosen yang lebih baik darinya." "Lalu siapa nama Anda?" Dan dengan bergaya si MC pun menjawab, "Aku Zhang Xuan." Dan seketika itu juga sebuah tamparan mendarat ke wajahnya. "Plak! Minggir kau!" Sambil ngomel-ngomel gak jelas, wanita itu pun pergi, meninggalkan Zhang Xuan yang masih terduduk karena sebuah tamparan tadi. Sambil melihat isi ruangan kelasnya yang terlihat lusuh dan tidak terawat, ia pun bergumam, "Aku akan dikeluarkan dan diusir jika tidak bisa merekrut murid hari ini." Masih belum beranjak dari pikirannya, Zhang Xuan dikagetkan dengan suara calon murid wanita yang bertanya, "Apakah Anda guru Luxun?" Dengan senyum jahatnya, MC pun berpikir akan berakting dan berpura-pura menjadi guru Luxun agar mendapat murid dan tidak diusir dari sekolah perguruan, mengingat ini adalah hari terakhir MC untuk mendapatkan murid. Dengan sok cool, MC pun berkata, "Apa kau ingin menjadi muridnya?" Dengan lugunya, calon murid ini pun menjawab, "Benar, aku dengar guru Luxun adalah guru terbaik di Akademi Hongtian." Masih sambil berakting, si MC Zhang Xuan berkata, "Naif sekali. Guru itu ibarat memakai sebuah sepatu. Itu tergantung cocok untukmu atau tidak. Tidak peduli seberapa baik guru itu mengajar, semua akan sia-sia. Bahkan guru tidak terkenal pun, jika cocok denganmu, itu akan membuatmu meningkat lebih baik dan lebih cepat." Calon murid ini pun menjawab, "Kakakku juga mengatakannya hal yang mirip seperti itu, tapi aku masih bingung mencari guru yang cocok denganku." Masih dengan aktingnya, si MC Zhang Xuan berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku juga seorang guru di Akademi Hongtian, dan aku tidak bisa begitu saja membiarkan murid yang sedang kebingungan. Izinkan aku melihat bakatmu, dan aku akan merekomendasikan guru yang cocok denganmu." Luar biasa acting si MC satu ini guys. Ngeri. "Terima kasih," kata calon murid, dan kemudian memperlihatkan gerakan seni bela diri yang ia miliki. Zhang Xuan, yang sambil melihat calon murid memperlihatkan seni bela dirinya, dan sebenarnya Zhang Xuan tidak bisa melihat apapun dari semua gerakan si calon murid. Zhang Xuan bertekad untuk melanjutkan sampai akhir, agar tidak diusir dari Akademi Hongtian ini. Setelah selesai, si calon murid bertanya kepada Zhang Xuan, "Guru, bagaimana dengan kultivasiku?" Dan masih lanjut berakting, Zhang Xuan menjawab, "Menurut pengamatan dan analisisnya, kau memiliki fondasi yang kokoh.
dan bakat yang luar biasa. Benarkah guru? Tetapi kakiku terluka dan dokter sudah mendiagnosis itu tidak bisa disembuhkan. Sang Zuang menjawab, tentu saja aku bisa melihat itu. Meski kakimu terluka, kau masih memiliki peluang. Peluang apa itu, guru? Ya, kau akan mencapai puncak. Benarkah, guru? Namun, hanya ada 3 guru termasuk aku yang bisa melihat peluang itu. Dan 2 guru lainnya sudah lama berhenti menerima seorang murid. Lalu bagaimana denganmu, guru? Apa kau masih menerima murid? Dan dengan bersujud, si calon murid memohon kepada Zhang Zuan agar mau menerimanya menjadi murid. Baiklah, aku akan menerimamu. Dengan cepat, Zhang Zuan memegang tangan calon murid, menusuk kecil tangannya dengan pisau agar bisa melakukan autentikasi. Sekarang kau adalah muridku, dan siapakah namamu? Namaku Wang Yin, guru. Baiklah, kau boleh pulang sekarang, dan kembalilah besok. Baik, guru. Akhirnya, Wang Yin pun berlalu pergi dari sana. Sambil memainkan batu kristal yang digunakan untuk melakukan kontrak dengan murid, tiba-tiba Zhang Zuan tersentak, seperti tersambar petir. Kepala terasa pusing, dan tubuhnya terjatuh, menuju cahaya yang terlihat mengarah ke bawah, dengan banyak tulisan aneh mengelilingi tubuhnya. Setelah tersadar, Zhang Zuan sudah berada di depan gerbang, bercorak kuning yang sangat besar. Di atas gerbang itu ada tulisan yang artinya gerbang Tian Dao. Setelah sedikit lama menatap gerbang megah yang ada di hadapannya, Zhang Zuan mencoba menerka keadaan. Apakah ini sebuah hadiah karena telah terisekai ke dunia lain? Dan apa maksudnya perpustakaan ini? Apa karena aku dulunya seorang pustakawan di kehidupan sebelumnya? Aku harus bekerja di perpustakaan lagi. Mari kita lihat, ada apa di dalam sana? Apa akan ada sistem atau kakek Olympus di dalam sana? Sambil beranjak masuk, Zhang Zuan disuguhkan dengan banyak rak buku yang terlihat melayang. Ia pun bergumam, perpustakaan ini benar-benar mewah, tidak seperti perpustakaan yang ada di bumi. Sampai Zhang Zuan tidak bisa melihat ujung dari perpustakaan itu. Sambil melihat kiri dan kanan, apa tidak ada hal lain selain buku di sini? Setelah sedikit berkeliling, akhirnya Zhang Zuan menyadari kalau tidak ada hal lain selain buku di tempat ini. Sambil berpikir sedikit ngawur, MC mencoba mengambil salah satu buku. Tapi ternyata buku di sana tidak dapat disentuh, seperti hanya sebuah ilusi yang terlihat sangat nyata. Karena kesal, MC pun marah-marah sendiri karena tidak bisa menyentuhnya. Dan seketika, ia pun tersadar dan sudah kembali ke Akademi Hongtian. Sambil masih kebingungan dan berjalan keluar, tiba-tiba seorang guru menegurnya dan memamerkan murid yang sudah berhasil direkrutnya. "Oi, Zhang Zuan, apa kau sudah mendapatkan seorang murid?" kata guru itu. MC yang sedikit kesal pun menjawab, "Apa kau hanya ingin pamer kepadaku? Urusanku tidak berhubungan denganmu," gumam Zhang Zuan. Dengan nada mengejeknya, guru itu pun menunjuk si MC dan berkata pada muridnya, "Itu adalah guru Zhang Zuan, satu-satunya guru yang mendapat nilai 0 dalam penilaian guru. Bagaimanapun, dia adalah guru yang menciptakan sejarah baru." Karena ulah guru sombong itu, akhirnya para murid baru pun jadi menertawakan dan menggibah si MC kita, Zhang Zuan. Kasian banget ini si MC ini.
"Apa kalian sudah selesai?" kata si MC. "Saya ingin segera makan dan sangat malas untuk mendengarkan ocehan kalian." Menanggapi itu, guru yang mukanya kayak daratan bulan ini jadi tambah marah. "Kau itu guru sampah. Apa kau tidak malu menjadi seperti itu?" Namun si MC dengan santainya pun menjawab, "Kenapa aku harus malu? Aku membuat sejarah dan murid baru banyak yang mengenalku. Tapi lihat dirimu, Guru Chao Siong. Sebagai seorang guru, kau bahkan tidak memiliki reputasi apapun. Hal apa yang kau banggakan dan ingin kau bandingkan denganku?" Guru Chao Siong pun sedikit tersentak karena heran. "Kau mempunyai reputasi yang buruk dan juga miskin, tetapi kau malah meremehkanku." Pokoknya bodoh amat ini si MC ini, guys. "Guru Zhang tidak seperti itu," teriak seseorang yang sedang berjalan mendekat. "Guru Zhang adalah orang yang sangat baik. Dia menerimaku sebagai murid. Dia juga mengatakan aku berlatih sangat baik. Mungkin saja dia menjadi yang terbaik di akademi ini," gumam wanita itu, yang ternyata namanya adalah Wang Yin. Namun, tiba-tiba Wang Yin dihentikan oleh pelayannya yang berkata, "Tuan muda meminta Anda untuk mengikuti kelas guru Luxun. Tetapi kenapa Anda malah mengikuti guru sampah itu?" "Ayo segera keluar dari kelasnya," kata si pelayan, yang namanya adalah Pak Tua Liu. Pak Liu meminta kepada Zhang Xuan agar nona mudanya bisa keluar dari kelasnya. Masih dengan sifat santainya, Zhang Xuan berkata, "Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridku, tapi aku tidak menerimanya. Apa kau benar-benar ingin melepaskannya?" Karena nggak mau kehilangan satu-satunya murid, dengan akal bulusnya si MC, dia berbisik dan merayu Pak Liu. "Jangan khawatir, nona mudamu sangat berbakat. Aku akan mengajarinya dengan baik. Dia pasti akan membuat prestasi yang bagus." Saat sedang berbisik pada Pak Liu, tiba-tiba Guru Chao Siong berkata, "Tunggu, siapa bilang nggak ada guru yang mau menerima murid itu?" Akhirnya Guru Chao berdebat dengan MC. Yang berujung Guru Chao menantang si MC. Dengan berpikir keras dan karena tak punya pilihan, MC pun menerima tantangan tersebut. Scene berpindah di sebuah arena pertarungan yang terdapat batu kerucut di tengahnya dan dikelilingi banyak orang di sekitar yang terpancing ingin melihat apa yang akan dilakukan para guru itu. Peraturannya adalah masing-masing guru harus memberi petunjuk bela diri kepada murid yang ditunjuk. Yang mendapat kemajuan paling besar karena petunjuk atau arahan guru tersebut, maka dialah yang menang. Dimulai dengan Guru Chao yang memerintah si Wan Ying untuk memulai memukul batu pengukur kekuatan yang berbentuk kerucut. Wan Ying pun segera bersiap dan meninju batu pengukur. 53 adalah skor yang didapatkan. Meski memiliki pukulan yang bagus, tapi kuda-kudamu itu sangat buruk. Kakimu pasti sedang terluka. MC yang mendengar itu pun kaget, karena Guru Chao bisa menyadari itu. Guru Chao mendekat ke Wan Ying, ia berbisik, memberi saran. Setelah mendengar saran dari Guru Chao, Wan Ying bersiap kembali dengan kuda-kuda yang sedikit berbeda dan meninju kembali alat pengukur itu.
dan skor menunjukkan 63 dari yang sebelumnya adalah 53. Para murid lain pun banyak yang terkejut melihat kemajuan yang sangat banyak dengan sedikit nasihat saja. Merasa puas, Guru Chow meminta MC untuk memberikan petunjuk kepada murid laki-laki berambut putih. Namun si MC Sang Xuan yang kebingungan, dia ingin berdalih. Dia berkata, "Tunggu, aku merasa tidak adil. Jika aku kalah, aku harus menyerahkan Wan Ying. Tapi jika Guru Chow kalah, apa yang akan dia dapat?" ucap MC. Guru Chow sambil memegang pundak murid rambut putih yang ternyata bernama Liu, tapi bukan Pak Tua Liu. Jika itu terjadi, maka si murid Liu ini akan menjadi muridnya, kata Guru Chow. Dan terpaksa MC menyetujui syarat itu. Sambil melihat murid Liu yang sedang memasang kuda-kuda dengan banyak gerakan tangan, siap memukul alat pengukur kekuatan. Zhang Xuang dalam hatinya sangat panik karena dia bahkan tidak tahu bela diri apa yang digunakan murid atau gerakan apa itu. Namun saat MC sedang gelisah dan panik di dalam kepalanya, seketika itu juga kesadarannya tiba-tiba berpindah ke perpustakaan Tian Dao kembali. Terlihat tulisan besar melayang, "Tian Dao telah terbuka." Masih merasa bingung, ada sebuah buku melayang mendekati Zhang Xuang, dan ketika diraihnya, ternyata itu bukan sebuah ilusi seperti sebelumnya. Ternyata itu buku bela diri keluarga Liu, si murid rambut putih. Liu Yang, itu nama keluarganya. Keluarga Liu di kota Xianxun. Metode kultivasi, alirkan kekuatan tinju. Lian Hua ke titik akupuntur. Keterampilan jurus, tinju Fei Hua Shao, tinju naga agung. Kekurangan ada 12. Pertama, terlalu banyak gerakan yang salah. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari semua yang MC baca dari buku bela diri keluarga Liu, dia menyadari kalau tangan kirilah yang harus digunakan untuk meninju, bukan tangan kanan. Seketika itu juga kesadaran Zhang Xuan kembali lagi ke kondisi di arena. Murid Liu telah selesai meninju alat pengukur dan menampilkan skor 62. MC pun tersenyum psikopat karena ia baru tahu kalau perpustakaan Tian Dao ternyata berisi buku dari semua jenis bela diri lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. "Guru Zhang, mulailah berikan petunjukmu," gumam Guru Chow. MC yang sedari tadi masih senyum jahat pun mulai bicara. "Murid Liu, teknik tinjumu itu memiliki kekurangan dan semuanya ada 12 kesalahan." Guru Chow dan banyak para murid menertawai ucapan Zhang Xuang. Menurut mereka, teknik keluarga murid Liu sangat mendekati kesempurnaan. Kalau nggak ada yang percaya, ya sudah, aku akan pergi. "Wan Ying, ayo kita pergi," gumam MC ke Wan Ying. Namun sebelum beranjak, Guru Chow menahan si MC. Dia minta untuk diterusin petunjuknya untuk murid Liu. "Baiklah murid Liu, yang kau lakukan tadi adalah pukulan tangan kanan. Sekarang, coba gunakanlah tangan kirimu." Guru Chow dan para murid lain pun tambah ngakak mendengar ucapan Zhang Xuan. Meski sedikit ragu, murid Liu mulai bersiap kembali menggunakan tangan kiri. Dan boom! Berapa skornya? Kita nantikan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini.
Mohon maaf jika ada salah kata dan cara pembawaan dalam cerita. Sampai jumpa.